Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Indrianti dengan NIM 20240501010006. Saya dari kelas A Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi dari dosen pengampu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja pada materi pertama, yaitu materi pertama, Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengadilan. Sarbanes-Oxley adalah bahwa undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan publik di AS dengan penerapan kontrol internal yang ketat dan mewajibkan audit independen. SOX berusaha mencegah penipuan dan melindungi investor secara keseluruhan. SOX berkontribusi pada peningkatan integritas pasar keuangan setelah skandal besar yang mengganggu kepercayaan publik. Beberapa poin penting dari SOX adalah: pertama, pembentukan Dewan Pengawasan Akuntansi Perusahaan Publik untuk mengatur auditor perusahaan publik. Kedua, tanggung jawab eksekutif senior perusahaan untuk secara pribadi menjamin keakuratan laporan keuangan. Ketiga, peningkatan pengawasan dan kontrol internal dalam perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kekurangan keuangan. Yang keempat, sanksi yang lebih keras bagi mereka yang terbukti terlibat dalam penipuan atau manipulasi laporan keuangan. Materi yang kedua yaitu akuntansi piutang. Akuntansi piutang merupakan bagian penting dari aset lancar yang mencerminkan klaim perusahaan terhadap pihak lain. Pengelolaan piutang yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan arus kas yang likuiditas yang baik. Estimasi penyisihan untuk piutang tak tertagih penting untuk menjaga akurasi laporan keuangan. Selain itu, analisis rasio perputaran piutang membantu dalam mengevaluasi kinerja manajemen piutang, mematuhi standar akuntansi yang krusial untuk menjaga transparansi dan keandalan laporan. Secara keseluruhan, akuntansi piutang berperan vital dalam mendukung kesehatan finansial perusahaan. Materi yang ketiga yaitu akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud, aset yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, yaitu manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Serta yang keempat, nilainya cukup besar. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu: pertama, tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Lalu perbaikan tanah seperti jalan di perusahaan, lokasi perusahaan yang dibangun, perusahaan tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah. Lalu gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Lalu peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin kendaraan, dan mebel. Dan materi selanjutnya yaitu liabilitas. Liabilitas atau kewajiban atau utang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang, yang mungkin timbul dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang, sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa yang datang, menjadi keharusan sekarang, dan timbul akibat transaksi atau kejadian masa lampau. Materi selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud dapat didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat didefinisikan tanpa wujud fisik. Suatu aset dikatakan dapat didefinisikan jika dapat dipisahkan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait. Aset atau liabilitas teridentifikasi
terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut atau timbul dari kontrak atau hak legal lainnya. Terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya. Materi selanjutnya yaitu akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian adalah aspek krusial dalam manajemen keuangan suatu perusahaan yang berfokus pada pengelolaan, perhitungan dan pelaporan gaji, serta kompensasi karyawan. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu kita ketahui dalam akuntansi penggajian. Pertama, pentingnya sistem yang efisien. Kedua, keputusan terhadap regulasi. Ketiga, dampak pada kinerja perusahaan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, peran teknologi. Selanjutnya, kepuasan karyawan. Dan terakhir, strategi pengembangan. Materi selanjutnya dan yang terakhir adalah akuntansi untuk persekutuan. Pengertian persekutuan menurut para ahli yaitu menurut Suparwoto 1997. Persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Persekutuan dapat didirikan oleh baik dua orang atau lebih yang semuanya mempunyai usaha ataupun belum memiliki usaha. Firma merupakan salah satu bentuk dari persekutuan dan pendiri merupakan pemilik dari firma tersebut yang disebut dengan anggota-anggota atau sekutu-sekutu firma. Tujuan pendirian persekutuan biasanya adalah untuk memperluas usaha dan menambah modal agar lebih dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain serta meningkatkan laba. Ya, sekian video saya akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.